Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Susantianu dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan teori Brunner serta implementasinya dalam pembelajaran anak usia dini. Teori perkembangan Brunner. Menurut Brunner, perkembangan kognitif juga melalui 3 tahap yang ditentukan dari cara penyajian anak ketika melihat lingkungan sekitar, yakni enaktif atau 0-2 tahun, ikonik atau 2-5 tahun, dan simbolik atau 5-7 tahun. Pada tahap awal atau ekanik, anak akan terlibat dalam kegiatan belajar tentang lingkungan mereka. Di tahap ini, anak-anak menggunakan keterampilan motoriknya untuk memahami apa saja yang ada di sekitar mereka. Misalnya, mengunyah, menyentuh, meraih, dan lain-lain. Pada tahap kedua atau ikonik, anak belajar memahami suatu objek atau dunianya melalui gambar dan segala hal yang bersifat visual. Dengan kata lain, anak belajar dalam bentuk fisik atau penampilan dan membandingkannya atau komparasi dengan menjelajahi dunia di sekitarnya. Pada tahap ketiga atau simbolik, anak sudah memiliki ide dan gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa dan logika mereka. Dengan memahami dunia di sekitar mereka, anak-anak belajar melalui simbol-simbol seperti bahasa, logika, dan matematika. Komunikasi terjadi dengan menggunakan beberapa sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun demikian, ketika anak berada pada tahap simbolik, bukan berarti anak tidak menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bukti perlunya sistem enaktif dan ikonik dalam proses pembelajaran. Pada tahap ekanik, hal ini dapat dilihat ketika anak melakukan tindakan-tindakan motorik yang bersifat manipulatif. Dengan cara ini, anak bisa mengenal sisi sebenarnya tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Oleh karena itu, metode ini memerlukan penyajian peristiwa masa lalu melalui respon motorik. Misalnya, anak yang enaktif mengetahui bagaimana cara mengendarai sepeda, bagaimana langkah awal menaiki sepeda, bagaimana koordinasi gerakan tangan dan kaki saat bersepeda, hingga bagaimana gerak koordinasi saat menghentikan kegiatan bersepedanya. Sementara itu, pada tahap ikonik, hal ini dapat dilihat ketika anak melakukan segala sesuatu hal berdasarkan pikiran internalnya. Pengetahuan disajikan oleh serangkaian gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak sepenuhnya mendefinisikan konsep tersebut. Misalnya, gambar segitiga tidak mewakili konsep segitiganya secara definitif karena hanya gambar, sehingga tidak menjelaskan secara utuh karakteristik hingga penjelasan jenis-jenis segitiga. Pada tahap simbolik, cara penyajian anak lebih ditekankan pada kemampuan mereka yang memperhatikan proposisi atau pernyataan dari objek
memberikan hierarki konsep, dan memperhatikan alternatif dalam sebuah kombinasi. Sebagai contoh dari ketiga penyajian ini, kita dapat melihat cara belajar anak dalam menggunakan jungkat-jungkit. Anak-anak kecil hanya dapat bertindak berdasarkan prinsip jungkat-jungkit dan naik ayunan untuk menunjukkan cara bermainnya. Dia tahu dia harus duduk jauh dari pusat titik tengah untuk menjadikan ayunannya lebih tinggi. Anak yang lebih besar dapat menyajikan keseimbangan pola atau gambar. Bayangan tangga dapat ditentukan sebagai buku teks. Artinya, keseimbangan dapat dijelaskan secara linguistik tanpa foto atau secara matematis menggunakan hukum momen Newton. Sekian dan terima kasih.